IKEA adalah sebuah perusahaan yang berasal dari Swedia yang memproduksi berbagai produk untuk furnitur rumah tangga. IKEA kini telah memiliki 454 toko di 62 negara di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Ingvar Kamprad pada tahun 1943 saat ia berusia 17 tahun yang sekarang sudah menjadi salah satu orang terkaya di dunia. IKEA adalah singkatan dari Ingvar Kamprad. Pada saat didirikan, IKEA menjual berbagai macam produk dengan menggunakan khas Swedia. IKEA mulai memproduksi furnitur pada tahun 1947 dan IKEA mulai merancang sendiri pada 1955. Visi perusahaan IKEA adalah menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Dengan ide bisnis menawarkan berbagai rancangan yang didesain dengan baik, produk perabotan rumah yang fungsional dengan harga yang sangat rendah sehingga sebanyak mungkin orang akan mampu membelinya. IKEA melakukan target pasarnya melalui segmentasi pasar berdasarkan beberapa faktor seperti demografi, psikografi, dan perilaku konsumen. 1. Segmentasi geografis. Perusahaan asal Swedia tersebut melihat segmentasi pasar di Indonesia dengan menggandeng perusahaan lokal PT Hero Supermarket sebagai pemegang lisensi resmi IKEA di Indonesia. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2014 IKEA Alam Sutra resmi membuka gerai pertamanya di Indonesia. IKEA juga menjalin kerjasama dengan industri lokal dengan mengambil bahan baku dan pengrajin dari Solo dan Yogyakarta. Produk-produk lokal tersebut kemudian akan dipasarkan IKEA ke pasar internasional. 2. Segmentasi demografis. IKEA menargetkan orang-orang di semua kalangan dan jenis kelamin, tetapi lebih difokuskan pada keluarga atau pasangan muda yang ingin atau sedang membangun rumah. 3. Segmentasi psikografis. Segmen pasar IKEA yang terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki karakteristik psikologis yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa contoh segmentasi psikografis IKEA. Kelompok minimalis. Kelompok ini memiliki nilai-nilai sederhana, minimalis, dan mengutamakan kualitas. Kelompok inovatif. Kelompok ini memiliki minat dalam teknologi dan inovasi, dan ingin memadukan gaya hidup modern dengan furnitur yang inovatif dan unik. Kelompok ramah lingkungan. Kelompok ini memiliki nilai-nilai lingkungan yang tinggi dan peduli terhadap keseimbangan alam. Kelompok keluarga. Kelompok ini memiliki minat dalam furnitur yang praktis dan nyaman untuk keluarga. Segmentasi perilaku. IKEA dapat melakukan segmentasi perilaku dengan mempertimbangkan bagaimana konsumen berinteraksi dengan produk IKEA dan keputusan pembelian yang mereka buat. Berikut adalah beberapa contoh segmentasi perilaku IKEA. Pembeli yang mencari nilai. IKEA menawarkan produk dengan harga yang terjangkau dan desain yang modern, sehingga menarik bagi pembeli yang mencari nilai. Pembeli yang berorientasi pada merek. Beberapa pembeli memilih produk IKEA karena mereknya yang terkenal dan mereka mempercayai kualitas produk IKEA. Kini saatnya kita mengetahui strategi pemasaran dari brand IKEA untuk menarik konsumen mereka. Berikut beberapa strategi pemasaran dari IKEA yang telah kami rangkum. 1. Menggunakan DIY konsep. Menerapkan DIY atau Do It Yourself. Konsep ini mengajak konsumen untuk merakit produk furnitur IKEA sendiri dengan bantuan panduan instruksi yang disediakan, daripada membeli produk yang sudah jadi. 2. Flat packaging. Konsep ini didasarkan pada ide bahwa furnitur dapat dibuat lebih efisien dan terjangkau dengan cara dipecah menjadi beberapa bagian dan dikemas dalam kotak yang datar, sehingga lebih mudah dan murah untuk diangkut, disimpan, dan dirakit. 3. Designing process. Dalam strategi ini, IKEA mempekerjakan desainer profesional yang bekerja sama dengan pengembang produk dan produsen untuk menciptakan desain yang inovatif dan fungsional. Bulk production. Strategi ini memungkinkan IKEA untuk menjual produk dengan harga yang lebih rendah daripada pesaingnya, sementara tetap mempertahankan kualitas yang tinggi. 4. Bulk production. Strategi ini memungkinkan IKEA untuk menjual produk dengan harga yang lebih rendah daripada pesaingnya, sementara tetap mempertahankan kualitas yang tinggi. 5. Memberikan pengalaman pelanggan.
IKEA merancang pengalaman belanja yang menyenangkan dan menginspirasi untuk membuat konsumen merasa nyaman saat berbelanja di toko-tokonya. Setiap toko IKEA dirancang dengan gaya yang unik, dengan berbagai area display produk yang menampilkan produk-produk IKEA yang berbeda dalam setting yang menginspirasi. 1. S Hardware. 2. Informa. 3. Home Solution. Saran untuk strategi marketing IKEA. Strategi marketing IKEA dapat ditingkatkan dengan menerapkan beberapa tindakan seperti berikut ini. 1. Digital Transformation. IKEA Indonesia harus lebih aware terhadap kegiatan promosinya melalui media online karena dapat dilihat bahwa website resmi IKEA Indonesia masih kurang interaktif dengan konsumen atau umumnya pasif karena melalui internet konsumen dapat merasa lebih dekat dengan perusahaannya. Begitu juga dengan hal-hal yang ada di media sosial yang sedang tren seperti Instagram dan TikTok. 2. Program kemitraan. IKEA dapat bekerja sama dengan desainer atau selebriti terkenal untuk membuat koleksi terbatas atau produk khusus. Hal ini dapat menarik perhatian pelanggan yang tertarik dengan desain unik atau memiliki hubungan dengan desainer selebriti tertentu. 3. Program loyalitas pelanggan. Membuat program loyalitas yang menarik bagi pelanggan IKEA, misalnya dengan menawarkan poin reward atau diskon eksklusif bagi pelanggan yang sering berbelanja atau melakukan pembelian dalam jumlah tertentu. Program ini dapat mendorong pelanggan untuk kembali ke toko dan membangun hubungan jangka panjang dengan merek IKEA.